Oke, Saya silakan. langsung ke Bapak narasumber. Ya. Bapak tadi memang dulunya asli dari Kristen ya, kemudian Ya, Islam karena menikah itu ya. betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika menjadi Islam itu karena menikah itu, Bapak itu pernah Muslim apa enggak? Artinya pernah menjalankan syariat Islam apa tidak? Syariat Islam tidak, Pak. Tai kucing. Kurang ajar kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya mirip hantu, sahabat. Bukan ya, bukan. Bukan umat yang mirip hantu, hantu yang mirip umatnya. Astagfirullahaladzim. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari hantu-hantu yang mirip umatnya. Ya, hiburan kita kali ini datang lagi dari seorang Karisya Masya, sahabat. Karisya Masya itu bahasa Minang. Kalau bahasa Indonesianya mungkin kering kerontang ya. Ya karena memang narakoplak yang dihadirkan oleh Sincopa Pincopi ini sudah tua, sudah kering, dan betul-betul serpihan dari zaman kolonial Belanda, sahabat. Makanya saya sebut narakoplaknya itu Karitiang Masya, pengepulnya Kapindiang Masya. Selamat datang di acara Kapunduang Asam. Astagfirullahaladzim. Betul-betul koplak lah acara kita ini ya. Oke lah sahabat semuanya, kekoplakan ini diawali oleh si Encop Pincopi bin Suneo, yang pernyataan-pernyataannya itu membuat perut kita ini geli-geli tanggung, sahabat. Nah, berikut pernyataan fenomenal dari Encop Pincopi bin Suneo. Kebenaran itu hanya punya Tuhan. Tidak ada manusia yang benar, ya. Jangan sampai Anda tertipu. Jangan sampai iblis menipu pikiran-pikiranmu. Dan mereka terus membenarkan pikirannya dan merasa dirinya lah yang benar. Dan ini artinya mereka menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan karena pikiran mereka benar. Mana mungkin Tuhan pakai kolor? Mana mungkin Tuhan lahir dari rahim manusia, lahir dari rahim wanita? Mana mungkin Tuhan mati di palang salib? Nah, inilah pikiran-pikiran yang menyatakan tanpa disadari manusia, Anda sementara menyatakan dirimu sebagai Tuhan. Karena Anda merasa pikiranmu yang benar. Tidak mungkin Tuhan pakai kolor. Padahal firman Tuhan berkata pada saat manusia jatuh di dalam dosa, hal yang paling pertama sebagai akibat dari manusia jatuh di dalam dosa, manusia menjadi telanjang. Itu di dalam kitab Kejadian sudah ditulis dengan jelas. Jadi, bagaimana caranya supaya ketelanjangan manusia itu ditebus? Jadi kita tidak perlu telanjang, Tuhanlah yang telanjang. Saya sambung ya sahabat pernyataan Sincop ini, karena nggak sabar juga gitu. Jadi kita nggak perlu telanjang, kata Sincopa Pincopi, ya, karena nggak ada juga manusia yang mau telanjang, maka ketelanjangan kita itu diganti oleh Tuhan, kata Sincopa Pincopi. Lalu kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu tidak telanjang, tidak berkolor, tidak lahir dari rahim wanita, maka itu sesat. Pikirannya dipengaruhi oleh setan, kata Sincopa Pincopi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak mengakui itu? Kita mah umat Islam mengakui bahwa Tuhannya Oten ini atau Sincopa Pincopi ini memang berkolor dan telanjang. Itu kita akui. Atau memang ada Oten yang tidak mengakui itu? Maka oleh karena itu kawan-kawan, terutama yang Oten ya, kalian harus akui bahwa Tuhan kalian itu bercolor, bercolor, dan bercolor. Atau telanjang, telanjang, dan telanjang. Kalau tidak, maka Anda belum Oten. Berarti pikiran Anda masih dipengaruhi oleh iblis. Oncop, oncop. Mantap kali lah pernyataan oncop ini ya. Santapan bugar buat kita, sahabat. Inilah akibatnya orang kalau merasa paling benar ya sahabat. Dan dia merasa dia sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar. Nah, ini pernyataan yang selalu diucapkan. kami sudah menerima kebenaran. Kami sudah mengalaminya. Kami sudah merasakan kasih-Nya. Kami sudah menikmati kuasa-Nya. Maka berdosalah kami kalau kami tidak berbagi. Nah, itu ya. Dia sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar, yaitu Tuhan pakai kolor.
Tapi aneh juga ya ketika dia katakan bahwa kalau tidak kami sampaikan ini, maka kami berdosa, katanya. Kami sudah menerima kebenaran. Kami sudah mengalaminya. Kami sudah merasakan kasihnya. Kami sudah menikmati kuasanya. Maka berdosalah kami kalau kami tidak berbagi. Lah, bukannya dosa Oten itu sudah diampuni? Bukankah dosa itu sudah ditebus melalui darah Eus? Bukankah ketelanjangan kalian itu sudah ditanggung oleh Eus dengan menelanjangkan diri? Bukankah rasa malu dalam diri Oten itu sudah ditebus oleh Eus melalui mempermalukan diri sendiri? Ini kan aneh juga, sahabat. Katanya sudah nggak berdosa lagi, tapi kok masih tetap berdosa? Hanya karena tidak menyampaikan ini, katanya. Memang lawak-lawak lah orang ini, sahabat. Ada yang lebih lawak lagi dari pemaparan Sincopa Pincopi mengenai Tuhan yang satu itu, sahabat. Atau kebenaran Tuhan itu hanya satu. Nah, berikut pemaparannya. Bahwa manusia itu penciptanya hanya satu. Karena apa? Karena lubang hidungnya dua, matanya dua, kepalanya di atas, jari tangannya ada 10. Astaga, MU ada. Maaf bicara bentuk, alat kelamin juga sama. Astaga. Nah, ini baru profesor namanya, sahabat. Profesor Kopla. Ya. Nanti hasil akhir dari penelitian Profesor Kopla ini apa coba? Setelah saya melakukan penelitian yang mendalam, ternyata tidur itu bisa menghilangkan ngantuk, katanya. Sesuatu yang tidak perlu lagi diuraikan. Aduh, dia jadikan itu hasil temuan yang luar biasa ya. Itu pernyataan yang tadi itu di hadapan anak TK boleh lah ya. Aduh, oncop. Dan berita bagusnya dalam hiburan kita ini, sahabat, tidak hanya pengepulnya yang koplak, tapi narasumbernya jauh lebih lawak. Nah, berikut buktinya. Pada malam hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bagaimana seorang mualaf atau dia pernah masuk Islam, tetapi di dalam perjalanan imannya, dia menemukan banyak hal yang bertentangan dengan logikanya. Tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Nah, dengan kondisi seperti itulah, sehingga narasumber ini mau kembali kepada Tuhan. Silakan Pak Hasali. Ya, pertama sekali dulu saya bersyukur dan berterima kasih pada YouTube channel Bapak Yusuf yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menyaksikan anugerah bakat kebesaran Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia selalu mengasihi yang berseru kepadanya. Bapak, saya mulai kesaksian saya sejak saya kecil, dan saya tinggal dengan orang tua yang sangat disiplin. Latar belakang orang tua saya seorang veteran militer sukarela pada zaman dulu, dan kami dididik dengan disiplin untuk iman Kristenan. Nah, setelah itu saya tamat SMP, saya disekolahkan di sebuah pendidikan di Sumatera Utara, di sekolah pendidikan guru. Jadi saya menjalankan pendidikan 3 tahun, tamat, kembali ke kampung, sampai ke kampung mengajar 6 bulan atau 1 semester. Tapi rasanya saya juga tidak puas menjadi seorang pendidik. Saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya menjadi militer juga ini. Saya harus berangkat lagi. Jadi di mana? Ya, saya menuju kota, salah satu kota di Sumatera Barat. Nah, sampainya saya di sana menunggu lamaran 3 bulan. Saya lamar, tapi waktu itu saya baru pertama tes kesehatan, saya gagal. Ya wajar lah gagal di tes kesehatan ya, sahabat, karena memang sakit. Lebih-lebih otaknya itu parah kali sakit. Ya beginilah kesaksian Oten yang telinganya itu kena pelor Belanda, sahabat. Anda kalau teliti itu, Anda zoom, itu di pangkal telinganya itu ada bekas gesekan pelor Belanda itu. Dan di kepala belakang itu juga ada bekas jahitan itu ya, kena drill Belanda waktu. Astagfirullahaladzim. Ya tua-tua semua ya, sahabat, nggak ada yang milenial gitu. Ini ceritanya 2 jaman lebih ya, sahabat. Kita singkat cerita saja lah pernyataan demi pernyataan dia yang tidak berguna itu, bahwa tadi dia ke Sumatera Barat ya. Nah, di Sumatera Barat inilah dia melakukan misinya, sahabat.
untuk memurtadkan orang ya. Dia sebetulnya bukan pengajar dan bukan pula untuk melakukan pendidikan tentara sahabat, tapi melakukan misi kristenisasi. Dengan cara apa? Dengan cara pura-pura menjadi mu'alaf, masuk Islam untuk menikahi perempuan ini sahabat. Mungkin Anda bilang saya ini hoax ya. Kita dengarkan pernyataannya langsung. Berkenalan sebagaimana muda-mudi, pacaran, dan waktu itu masih duduk di kelas 3 salah satu sekolah. Nah, setelah dia tamat, dipanggil saya bersama dengan saudaranya. Saya pikir, wah ini hanya biasa-biasa saja, karena kami belum istilahnya memastikan bahwa harus nikah. Jadi setelah sampai di kampungnya, mereka sudah berkumpul saudaranya, dan tentang iman dengan calon istri saya belum kami bahas tentang iman satu sama lain. Dan saya pun saya agak sembunyikan karena takut saya nanti kalau saya Kristen dia tidak mau. Nah, inilah yang menjadi salah satu bisa terjerumus saya masuk ke sana. Nah, terbukti ya bahwa itu adalah cara licik yang selalu dipakai oleh misionaris Oten ini, mulai dari zaman kolonial dulu sampai ke zaman milenial ini. Cara itu tetap masih dipakai sahabat, yaitu dengan cara melalui pernikahan, kemudian setelah tekdum dihamili anak gadis orang, dia kembali kepada kekristenan, dan perempuan itu mau tak mau harus ikut suaminya karena kan sudah punya anak. Dan mereka onyet-onyet tupai ini akan selalu bilang mereka yang terjerumus sahabat, padahal mereka yang telah menjerumuskan orang. Saya akan buktikan lagi bahwa status mu'alafnya itu adalah untuk memuluskan misinya, yaitu kristenisasi, melalui pertanyaan Pak Cabe berikut. Oke, Saya langsung ke Bapak narasumber. Bapak tadi memang dulunya asli dari Kristen ya, kemudian Ya. Islam karena menikah itu ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan, ketika menjadi Islam itu karena menikah itu, Bapak itu pernah Muslim apa enggak? Artinya pernah menjalankan syariat Islam apa tidak? Syariat Islam tidak, Pak. Oh, jadi tidak pernah menjalankan syariat Islam sama sekali ya, berarti. Tapi Bapak pernah menjalankan sholat? Pernah. Ya. Bapak tolong bagaimana caranya berwudu dan urutan untuk sholat itu gimana? Caranya saja, bacaannya Pak. Ini soalnya kalau di channel ini Pak tidak bisa saya tunjukkan caranya, Pak. Bapak nggak ngerti ya caranya? Ya, tidak bisa, Pak. Oh ya. Dan lagi pun ada gunanya lagi malam ini diuji secara itu. Nah, jelas kan bahwa dia tidak pernah Islam. Sejak lahir dia memang Oten. Jadi pernikahan dia secara Islam itu hanya untuk memuluskan misi kristenisasinya. Dan ini adalah hal yang lumrah dilakukan oleh Oten. Ini sekadar info saja ya buat sahabat-sahabat ya. Sampaikan kepada anak-anak didik kita, sampaikan kepada anak-anak kita, saudara-saudara sanak famili kita bahwa misi kristenisasi itu tetap terus terjadi. Terutama kepada anak-anak perempuan kita ya. Tolong jaga betul mereka. Bahwa program rudalisasi ini akan terus berlanjut. Kalau sudah kena rudal Oten, ini biasanya kena sahabat. Biasanya murtad. Oke lah sahabat semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video rudalisasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sering datang, intip-intip konten abang, suka lihat kesaksian yang sangat membanggakan. Pernah aku nonton, ada pendeta suka bohong, ada juga yang omong kosong, menghujat Islam seenak udel, sampai udel akan udelnya bolong, biarin. Malam kudus nyi senyap. Yesus naik sepeda di bonceng ya Mr. M. Burung